Oke, selamat datang di Si Paling Gaming Podcast. Ini podcast kedua mungkin ya. Pertama atau kedua nih? Terserah. Pertama lah ya. Aja tuh Bisa, apa pancingan tadi. bisa dibilang pertama lah ini. Oke. Ya, karena kita kali ini kita kedatangan ini pertama kali. Kalau ini pertama kali nih. Pertama kali benar. Si Paling Gaming yang biasa kita cuma si paling. Ini sebenarnya kita datang yang produce gamenya. Iya, langsung dari apa namanya? Kita tinggi dulu. Iya, ibarat pecandu ketemu bandar sih. Gimana itu? Bandar. Enggak tahu itu. Enggak, maksud gua kita kan penikmat biasanya. Ini kita ketemu yang ngebuatnya nih. Dari apa namanya? Dari pihak pembuat itu kan. Kita kan biasanya make doang nih, mainin doang. Sekarang yang bikin. Datang nih yang buat lah ya. Kali ini kita lagi sama Bang Isaac sebagai salah satu game developer Indonesia nih. Oke, mungkin bisa langsung diperkenalkan aja. Iya, mungkin lebih lengkapnya Bang. Dari backgroundnya nih gimana nih Bang? Oke, sip. Halo, nama gua Isaac dan gua ini indie game developer Indonesia ya. Dan gua udah kerja jadi game developer sekitar 5 tahun. Wih. And right now gua lagi kerja di studio Glory Game di Bandung dan ngerjain game namanya Grim Trials. Jadi itu game kayak tahu Hades? Iya, tahu. Nah, basically gamenya kayak Hades-like, tapi lebih ada campuran gaya-gaya apa ya? Game Hogwarts Legacy. Jadi kayak settingnya tuh di akademi gitu, buat karakter-karakter orang-orang yang udah mati, buat dijadiin Grim Reaper. Gitu. Mereka belajar jadi Grim Reaper, pencabut nyawa lah, malaikat pencabut nyawa. Oke, berarti dari sisi Hades itu yang diambil roguelike-nya kah? Betul. Roguelike-nya? Betul. Berarti ini roguelike tapi kita ada sistem leveling up buat permanennya gitu? Lebih ke skill kita bisa dapat experience points kan. Leveling up enggak sih jatuhnya. Lebih ke nge-upgrade skill kita, ada skill tree-nya kayak gitu. Terus juga apa namanya nge-upgrade senjata, crafting gitu-gitu, potions, dan apa namanya gear, equipment. Betul. Dan sisanya elemen-elemen roguelike-nya kayak ya ada run ya. sampai mana mati dapat currency lagi kita. Iya, dapat XP lagi, terus main lagi run kedua dapat power ups gitu-gitu. Lanjut ya sampai ketemu bos lagi dan story-nya juga progress di apa namanya? Istilahnya di tempat combat-nya lah. Sama juga di akademinya. Akademinya itu kayak story hub-nya buat apa? Ketemu NPC sama crafting dan upgrade lain-lainnya. Berarti di sistem yang ada di akademinya ini tuh dia sistemnya kayak gimana nih? Sistem di akademinya itu lebih tepatnya kalau bener-bener kayak ambil inspirasi dari Hogwarts Legacy. Pas lagi nggak quest, nggak lagi ngerjain misi atau apa, nggak lagi run jadinya berarti? Nggak lagi run. Bisa ke lokasi room side quest lah gitu ya. Bener, ada side quest yang itu bakal ngasih item-item ataupun hal-hal lain untuk nge-upgrade barang-barang kita ataupun karakter kita. Dan juga ntar bisa ada personal relationship-nya gitu. Romance enggak ya. Tapi lebih ke personal story supaya ada karakter development-nya di antara si karakter utamanya namanya Evelyn sama NPC yang lain gitu. Dan ada kayak apa? Affinity point-nya gitu lah. Kayak kalau game-game dulu tuh misalnya kayak Dragon Age Origins lah, Mass Effect gitu. Tapi nggak sejauh Harvest Moon kali ya, yang ada yang bisa sampai kita nikah, nggak sampai interaksi sana. Kita cuma ngegali personality dia kayak gimana. Oh iya. Ini orang siapa sih dulu gitu. Iya. Itu sebenarnya Hades-like banget sih ya. Untuk Hades-like juga kayak gitu ya. Hades kayak gitu ya. Game-game apa namanya udah mulai banyak kan roguelike yang gaya-gayanya inspirasi dari Hades. Soalnya kan Hades kan influential banget kan. Iya betul. Dan Grim Trials bener-bener apa kiblatnya lah istilahnya arah sana. Tapi dibikin lebih ke kalau Hades kan agak mature ya. Ini lebih ke young adult, teenager gitu. Makanya settingnya tuh akademi buat Grim Reaper, malaikat-malaikat pencabut nyawa gitu. Karakter-karakternya juga agak-agak lebih muda lah gitu, kayak anak-anak kuliahan gitu, anak-anak apa
sekolahan yang baru-baru lulus, terus apa ya ada mentor-mentornya lah jadi Ah, NPC-nya oke. gitu. Basicnya kayak Hogwarts Legacy banget Hogwarts ya. Legacy Bener, itu ada sistem elemen akademinya. betul. Soalnya gue juga salah satu pemain game roguelike, Bang. Wah, Main gue. Tapi kalau game roguelike itu kan biasanya kecuali Hades tuh baru dia breakthrough-nya adalah kalau kita lagi nggaran, dia tuh ada kegiatan yang bisa kita lakuin. Tapi kan nggak banyak juga kan. bener. Nah, sebanyak apa nih kalau misalnya konsep-konsep yang dibawa di akademinya tuh apa namanya? Kegiatannya mungkin bisa disebut ya. Kegiatannya tuh Activity-activity. sebanyak itu activity nggak? Iya. apa gitu ya. Kalau di Hades kan cuma kayak kita ngobrol, nanti kita bisa ngasih gift ke mereka segala macam kan. Atau kalau dari Hogwarts Legacy kan belajar, Iya. selesai quest terus bisa Nah, kalau di Grim Trials itu banyak personal quest sama side quest sih yang dikasih sama NPC buat ngebantu karakter utamanya buat belajar hal-hal baru gitu. Nanti nge-unlock ability baru lah gitu atau nge-unlock senjata baru, armor baru. Dikasihnya tuh kayak resep Oh iya, biar iya. karakternya itu bisa nge-crafting sendiri Ah. gitu. Nanti ada mini game-nya juga. Di saat lo crafting nanti ada ya kayak misalnya mencet apa quick Iya, time iya. event kayak gitu, terus ada crafting senjata, ada crafting armor, ada crafting potion, itu beda-beda nanti apa namanya mini gamenya gitu. Mini game-nya. Terus juga bisa explore beberapa tempat lah gitu yang ada di dalam akademinya dan masing-masing tempat tuh kayak ada NPC utamanya lah gitu. Let's say kayak di library ada kepala perpustakaannya lah, terus kalau di apa ada blacksmith-nya Iya. karena di crafting room buat senjata, ada yang potion masternya lah kayak gitu-gitu sih. Berarti emang cukup banyak kegiatan di luar dari run ya. Iya, banyak benar, Oh, iya, benar. betul. Tapi dibikin sedemikian rupa supaya quick. Oh, Makanya iya. mini game itu quick time event karena kan kalau main roguelike tuh pengennya kayak wah gue pengen langsung Betul. Iya, masuk betul, lagi betul. nih Masuk lagi. ke dalam run-nya nih. Kalau misalnya kagak cepet Iya. keburu Kita jadi dragging. ya dan pacingnya jadi kurang enak Betul, gitu kan. betul. Kayak pengen langsung masuk. Jadi dibikin se-straightforward mungkin dan Oke. juga dari segi writingnya dan kebetulan gue jadi game writernya kan. Gue perlu ngebalance antara gimana writingnya bisa concise, bisa inilah apa namanya cepat dibacanya, pendek, tapi itu ngasih informasi yang cukup buat players gitu. Soalnya kan kadang kalau main game-game action, game-game roguelike tuh story mungkin gak terlalu Betul. diutamakan. Iya, tapi kalau game kayak Hades padahal story-nya tuh yang Story-nya jadi iya. Salah satu nilai jualnya bener, story-nya juga. gak cuma action doang Iya. gitu kan, level gitu. Dan itu yang jadi tantangan lah menurut gue ya, tantangan yang asik buat dikerjain supaya gamenya tetap pacingnya enak gitu, sesuai untuk roguelike. Oke, sebenarnya itu tadi gue juga agak penasaran nih. Karena kan Iya. Bang Isaac ini kan sebagai naratif developernya ya kan? Iya. Naratif desainnya. Tapi ngerjain gamenya tuh roguelike gitu. Yang mana game roguelike kan orang ya anjir mati langsung main lagi, Iya. mati main lagi. Iya. Nah, ini jadi terjawab juga nih. Iya. Jadi dibikinnya tuh ceritanya singkat, Betul. per bubble text mungkin nyebutnya ya. Yes, ada apa namanya kita istilahnya per line. Berapa Oh, line iya. itu mungkin kayak beberapa kata doang gitu, ada batasannya supaya kalau ngebacanya kepanjangan juga ntar bisa malah keluar jalur Iya, dari betul, UI-nya betul, kan betul. atau juga kepanjangan buat pas dibaca gitu. Jadi diusahain tuh player nggak banyak mencet terus kan. Kadang kan dialog kan kebanyakan Iya. bakal skip kayak gitu. Tapi tetap Bang Isaac pasti menyadari kalau misalnya penjualannya adalah lebih ke arah roguelike, pasti banyak orang yang nggak akan Bener. iya kan? Bener. Makanya kayak dibikin gimana supaya story-nya itu tetap masuk ke mereka-mereka yang emang cuma ngincer elemen roguelike-nya. Ya, dibikin simple. Dibikin straightforward. Mungkin kalau misalnya nih, kalau game-game yang agak naratif heavy gitu, yang pas ngejelasin gameplaynya, dibikin writing-nya supaya gak seakan ngomong, wah lo harus upgrade ini dengan berapa ribu XP kan kayak keluar banget dari story-nya. Tapi di sini kita ngambil jalan tengah. Ya udah nggak apa-apa. Kita ngomong agak meta gitu dialognya. Ya lu unlock 7 skill points gitu. Iya. Tapi itu gunanya supaya orang langsung nangkep, langsung straightforward gitu.
supaya bisa nyernanya lebih gampang dan langsung tahu oke maksud story-nya tuh kayak gini. Tapi itu jadinya dikemas lewat story juga Bener, oh ya. bener. Dan kan roguelike ada elemen-elemen gameplay yang perlu Iya. diintroduce kan. Iya betul. Diintroduksi lewat story. Oh, Gitu. itu menarik sih. Lewat side quest-nya gitu. Jadi misalnya nih, ada crafting, diintroduksi lewat story-nya. Iya. Ada area ini yang bisa dieksplor, diintroduce lewat story-nya gitu. Oh, iya, menarik, Ada menarik, senjata ini, lewat side quest-nya. Jadi nggak cuma explore di run-run Di tertentu dungeon-nya doang doang, gitu, ya. nggak di dungeon-nya doang. Bener. Oke. Ini menarik soalnya karena nggak banyak game roguelike yang mengangkat cerita yang dalam sebenarnya, Bang. Iya. Pasti. Tapi kalau misalnya di game Abang ini sendiri yang jadi premis dari cerita itu apa? Oke. Kenapa dia jadi nge-run untuk ngelakuin sesuatu gitu? Jadi itu karakter utamanya Hah? Evelyn, cewek, dia umurnya 20-an awal. Dia basically mati nih. Heeh. Meninggal karena ada suatu dan lain hal, gue nggak bisa ceritain Oke. banget gitu kan. Itu udah story banget. Nah, Tapi intinya dia pengen balik ketemu sama pacarnya, cowok gitu. Dan ternyata pas dia meninggal, dia malah nyawanya diambil sama Grim Reaper yang ngajak dia untuk jadi Grim Reaper juga gitu. Jadi dia emang kayak chosen lah, dipilih karena satu dan lain hal dia harus ngejalanin trial ini, akademi ini supaya nanti pas di akhir dia bisa jadi malaikat pencabut nyawa. Kayak Oke. gitu. Jadi dia ngelakuin run-nya ini itu untuk latihan dia Oh. untuk mencabut nyawa supaya eh ada alasannya juga sih, lebih ke kan karakternya si Evelyn ini punya personality Iya. yang karena masih young adult, perlu di-reshape lah, dibentuk lagi supaya dia bisa ngejalanin tugas-tugasnya sebagai Grim Reaper. Nah, itu-itunya apa ada berhubungan dengan let's say dosa-dosa lah, sins gitu Oh, itu kan. yang nanti akan di-unlock di story-nya? Betul. Oke. Dan nanti terkait sama ada arc-nya lah, ada story arc juga, ada bosses-nya juga yang mungkin terkait Iya. dengan personality-nya si Evelyn ini. Oh. Jadi dia harus ngejalanin ini supaya diri dia pure dan siap untuk jadi Grim Reaper nanti di akhir gitu. Berarti ada hal-hal filosofis gitu mungkin nggak ya? Iya, ada Jadi ada pesan-pesan moralnya juga iya. gitu. Kayak pesan moralnya ya secara singkat jangan mati muda gitu. Bisa juga. Bener. Iya, bener. betul. Cuman dari beberapa storyline yang nggak bisa diceritain sama Bang Isek, ini memang sedikit, gue nggak tahu ya memang strategi marketingnya atau memang gue jadi pengen mainin gamenya. Gitu. Iya itu sih. Menarik soalnya. Iya, karena udah jadi hal isu-isu sosial sekarang gitu. Mati muda kan. Mati muda. 21 apa? Apa? We can make it in one. Itu. Itu apaan sih? Itu gue gak tahu sumpah. Rapper. Oh, yang 27, umur 27. Iya. Yang mati pada umur 27. Club 27. Iya. 27 apa tuh? 27 kayaknya deh. Nah, itulah pokoknya. Cemil. Agak ini ya, out of topic ya. Iya. Nah, trailernya udah rilis sih, baru banget announce tadi pagi di yang Southeast Asia Game Showcase. Oh iya. Dan Steam page-nya udah ada, bisa di wishlist gitu kalau mau. Rilisnya masih ditunggu aja. Masih TBA. Yes. Demo juga ditunggu saja. Gitu. Oke. Oh, nanti bakal ada demonya? Ada ini media preview. Ada lah. Kalau nggak ada, ini kita hold. Ada. Ntar kalau game-game Indonesia sekarang actually mulai ngutamain media preview ya. Kalau nggak salah nih, correct me if I'm wrong, yang pertama ngelakuin tuh bener-bener media dari preview Game Changer Studio. Waktu itu gue ngerjain My Lovely Empress tahun lalu, itu ngadain media preview, ngundang beberapa media untuk ngerayain rilis gamenya gitu kan. Dan
kalau nggak salah ya itu si Game Changer Studio. Ada game demonya juga itu kalau nggak salah selama 3 jam sih. Betul, ada game demonya juga. Dan apa namanya, beberapa game studio juga mulai ngelakuin kalau nggak salah Toge Productions buat Whisper Mountain juga ngelakuin itu, dan menurut gue sih ke depannya studio-studio Indonesia, game developers Indonesia perlu ngelakuin kayak gitu supaya kan untuk ngebangun hype biar orang-orang tahu gamenya kayak apa. Perlu ada inilah apa namanya, kolaborasi antara media sama developer lah. Betul. Macam gimmick-gimmick apa gitu. Iya. Betul. Soalnya di luar kan ngelakuinnya kayak gitu mereka. Apa kayak studio-studio gede ataupun kecil ngundang buat media tes gamenya, ngundang media ngecek gitu. 2 jam pertama biasanya nanti nyari feedback. Betul. Dan jadinya kan bisa nge-up ada artikel lah atau konten apa gitu buat previewnya gitu. Keren sih, asik. Waktu pas dulu gue di Game Changer Studio ketemu media-media juga dapet insight bagus soal gamenya, karena kan mereka yang bakal nge-review juga. Betul. Gitu. Dan jadi bisa jadi bahan inilah kita pikir-pikirin, kira-kira ada nggak yang bisa kita improve lagi. Iya, improve, ada yang bisa kita tweak gitu. Tapi biasanya kan kalau kayak gitu udah fase post production ya. Jadi nggak bisa banyak yang berubah gitu. Improve bisa, tapi kalau diubah atau ditambah, iya betul. Benar. Iya, karena emang itu udah mau rilis, udah jadi gamenya. Bener. Itu masuknya kayak udah beta kali mungkin ya? Apa udah siap rilis kalau mau beta. buka? Udah beta ya? Iya betul. Kan stage-nya tuh ada alpha, ada beta, terus nanti kalau udah beta selesai jatuhnya tuh disebutnya gold. Ya udah siap rilis. Iya udah siap rilis gitu. Gamenya udah jadi lah gitu, udah benar-benar jadi, tinggal nentuin tanggal nih. Betul, kayak gitu. Dan pas gold biasanya udah announce tanggal. Biasa. Nah ini gue mau jadi pertanyaan juga nih, game developer tuh nentuin tanggal udah jadi gamenya berarti bang? Sebaiknya udah. Tapi nggak selalu kayak gitu sih. Nggak selalu kayak gitu. Biasanya kan udah ada timetable, ada jadwalnya lah. Ada jadwalnya, ada perkiraan. Kita ngerjain gamenya berapa lama, terus post production itu ya setelah gamenya udah ada build jadi gitu, ada yang perlu diedit atau di-tweak kira-kira berapa lama gitu. Dan baru di situ bisa dilihat, dan tentu aja juga perlu ngeliat tanggalnya. Ada game apa nih yang mau rilis gitu kan? Betul. Ini terjadi akhir-akhir ini ya. Assassin's Creed Shadow kan. Sudah menentukan, tiba-tiba dimundurkan. Dan ada juga yang belum ada tanggalnya, dimundurin juga rilisnya. Contohnya kayak GTA 6 gitu kan. Itu kan ya dia udah jadi matahari ya, kayak udah gak mungkin dilawan gitu. Jadi orang tuh kayak agak minggir gitu, kayak aduh ini tahun berapa nih dia nih pada minggir. Bener banget dah. Itu tuh berasa banget. Kayak yang di studio yang gua kerja sekarang aja, kayak wah kita lihat nih si GTA 6 mau rilisnya kapan. Bahkan game indie pun. Iya. Soalnya indie tuh ya kan susah ya target marketnya ya. Kan gamenya roguelike, spesifik niche gitu kan. Tapi kalau misalnya diinin sama game AAA yang gede banget kayak GTA 6, yang target marketnya semua. Anyone. Semua orang yang bahkan bukan gamer pun tahu pasti. Jadi target gitu kan. Jadi was-was gitu lah lihat-lihat kapan nih tanggalnya. Udah ada. Jadi mungkin kayak game developer pada kayak wah aman lah gitu kalau GTA 6 udah ngasih tanggal gitu. Perlu lihat-lihat faktor-faktornya, game-game apa yang mau rilis gitu sih. Berarti ada tuh bang sempat pernah kayak gitu, game udah gold, udah gold, udah siap banget rilis nih, tapi nahan karena emang nggak mau ada pesaing yang berat aja gitu. Kalau di pengalaman gue pribadi, gue belum pernah sampai ngerasain kayak gitu ya. Tapi kalau cerita-cerita ada gamenya udah gold, bahkan udah announce tanggal mundur. Tapi mundur gitu. Itu bisa beberapa alasan kan. Iya betul sih.
either karena feedback waktu pas Media preview pas media mungkin. preview atau pas dari testingnya ada yang perlu diimprove atau emang ada game yang lebih gede atau game saingan kayaknya lebih enak diundurin aja atau bahkan dimajuin. Karena kalau misalnya kalau gue pribadi ya, kalau udah gold dimajuin aja gitu. Iya, kan udah jadi. Gitu. Tapi ya pasti ada pertimbangan lain lah dari segi marketingnya gitulah. Kalau biar ngeliat juga momentum. Takutnya gitu. kalau dimajuin juga orang hype-nya masih kurang, masih belum banyak tahu gamenya. Bener. Tiba-tiba rilis orang kayak, oh udah rilis tapi gue Soalnya nggak tahu gamenya. gini juga, kalau misalnya nge-announce tanggal itu buat ngincer wishlist biasanya. Ah iya. Nah, wishlistnya nanti kalau banyak jadi aman gitu kalau ngeliat oke, wishlist gue udah segini. Oh, ada hitung-hitungannya juga tuh. Perkiraannya kalau wishlist segini yang beli bakal segini lah. Sekian, gitu. day one bakal kejual sekian nih. Kalau kayak gitu aman. Biasanya gamenya gold tapi wishlistnya masih kecil, itu bisa dimundurin juga. Gitu. Hype-nya masih harus dibangun lagi. Bener. Dan ya sisi positifnya mungkin bisa dilihat, oke, gamenya masih bisa ada yang diubah-ubah lagi atau ditambah-tambahin lagi mungkin karena diundur kayak gitu. Tapi gue tertarik sebenarnya inian sih, para developer nih sekarang udah mulai mau menjajah ke media-media gitu bang, karena gue sih seneng ya, maksudnya gimana ya, karena kan kita juga jadi saling bantu, maksudnya even gak ada bayaran pun ya kita sebagai, mungkin kita bisa bilang kita media gak sih? Bisa. Media lah. Bukan media kan nggak harus saklek ini kan. Iya. Ya. Oke lah, entertaining media lah ya. Nanti jadi ini lagi. Tadi ada. Pede. Segini media lu bang. Maksud gua kan. Tetapi bang kan maksud gua dia Amanda ya. Menurut siapa? Iya. Gitu. Oke, tadi sempat dibahas juga beberapa game yang udah pernah dibuat gitu kan ya. Salah satunya ada nih catatan ya. Jadi My Lovely series gitu. Oh iya, My Lovely series. Juga kan katanya. Gue yang My Lovely Empress, yang daughter sama yang wife ya. Daughter sama wife itu yang pertama sama kedua. Gitu namanya. Itu masih udah di Game Changer bang? Gua join Game Changer itu spesifik buat ngerjain My Lovely Empress sih. Dan kebetulan itu pas lagi pertengahan developmentnya gitu. Gua ngegantiin ada narrative designer sama game writer sebelumnya, dan basically gua perlu bantulah gitu dari beberapa sisi supaya gamenya bisa selesai story-nya. Dulu kayak gitu. Gue join 2023 Agustus. 2023 Agustus, oke. Setahun kontrak gue kerja waktu itu. Rilis dia 2024 Agustus ya. Betul. Itu dia salah satu game yang tadi dibilang game pertama yang diadain media preview. Iya, di Indonesia. Di Indonesia. Betul. Keren sih. Diinin juga sih karena waktu itu CEO-nya Game Changer Studio, Bu Riris, kalau di komunitas game developer tuh disebutnya Big Mom-nya Big Mom-nya game dev ya. Iya, Big Mom-nya game dev. Berulang tahun shout out ke Bu Riris, dan koneksinya banyak lah ke media, dan emang pas dapet tanggapan sama pendapat didorong dijeblosin buat bikin media preview gitu kan, dan jadi itu experience yang menarik banget sih. Iya, terus sebenarnya poin yang tadi gue mau bilang adalah media tuh ya pengen review game-game Indo, tapi kan butuh akses juga dari developernya kan. Nah, developernya pun juga butuh promosi yang murah dan bahkan gratis kalau ke media-media Indonesia kan. Ya udah, jadi win-win solution aja gitu menurut gue. Iya. Dan jadi hal yang pertama juga buat Game Changer gitu. Iya. Dan gue baca-baca beberapa artikel tentang si My Lovely Empress itu kan. Iya. Nah, itu tuh sampai ada salah satu surat kabar yang biasa bahas politik, Tempo pun nge-review, mereview kan, pertanyaan gitu kan, maksudnya berarti mengundang semua media, nggak berlabel gaming doang. Betul. Strateginya sekarang Tempo itu sempet di cover juga sama Kompas. Seingat gue. Dan inilah itu kebantu semua gara-gara ada media preview. Walaupun misalnya nih ada media yang gak keundang,
atau misalnya media yang kita belum ada koneksinya, itu bakal kebantu banget lewat media preview, dan media-media lain tuh jadi tahu, oh ada game ini. Bener, oke kita coba review juga, kita cover juga gitu, dan kebantu banget sih apa namanya. Kebetulan yang gue bisa share tuh waktu pas ngerjain My Lovely Empress, emang targetan sebelumnya tuh My Lovely Daughter sama Lovely Wife. Target ke Indonesia itu nggak terlalu banyak, tapi pengen kayak ngebikin gimana nih kalau kita bisa naikin jumlah player base yang dari Indonesia, terus kita ngelakuin apa nih, kasih localization bahasa Indonesia. Gue yang kerjain juga waktu itu, terus juga adain media preview gitu, dan mulai banyak di event-event Indonesia dan segala macam hal-hal lainnya. Market sosial medianya juga diarahin ke Indonesia, bahkan dibikin kayak meme kayak gitu lah biar orang Indonesia masuk, dan it works sih benar. Dulu tuh kayak waktu pas di My Lovely sebelumnya Indonesia tuh kayak nomor berapa lah, terus Indonesia pas di My Lovely Empress tuh kayak masuk top 10. Betul. Jadi kayak sebenarnya emang PR, emang homework buat game developer lah, buat narik perhatian orang Indonesia, gamers Indonesia untuk main. Soalnya potensi negara kita yang besar ini. Iya, makanya kan negara sayang banget ya, gitu. Harus itu tuh ini banget cuy. Kayak orang itu banyak yang tertarik game. Tapi kurang ke-expose sama game-game Indo. Betul. Tapi ini sih mungkin yang jadi bukan negatif ya, menurut gua challenge gitu, adalah yang lebih aksesibel itu saat ini kan emang game-game mobile ya. Karena ya semua orang punya HP kan, HP gampang diakses gitu. Cuma kalau game-game istilahnya game premium, kalau game-game yang dirilis di Steam, di PlayStation, Nintendo, Xbox dan lain itu game premium, sulit buat adain yang versi mobile-nya gitu kan. Dan dari segi bisnis sama dari segi development, marketing itu agak beda buat mobile sama buat yang game premium kayak gitu. Ini ngomongin teknisnya berarti emang lebih susah ya. Beda gitu. Dan makanya kadang kayak waktu pas ngepromote pas My Lovely Empress, ini ada di mobile nggak gitu. Pasti banyak yang nanya gitu. Ada di Android kan? Troublemaker ada di HP nggak bang? Ini bang download di Play Store nggak ada bang? Iya benar. Troublemaker. Iya banyak tuh yang nanya. Ya tapi kalau diruntutin permasalahannya ya sampai juga itu di background ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Tapi mungkin harus mulai sih developer Indo tuh mulai merajai di rumahnya sendiri. Iya benar. Jadi tuan rumah untuk rumahnya sendiri. Sebenarnya mulai dari ininya dulu, dari exposure-nya dulu. Sekarang gue baru tahu My Lovely Empress juga dari media-media kayak TLM, Anak Tua kan. Iya benar. Gue jadi tahu gitu. Exposure-nya dulu menurut gue. Dari lewat media-media yang emang lokal, yang mau ditonton sama orang-orang yang orang yang nonton itu orang-orang yang beli game gitu. Iya betul. Jadi emang marketnya juga pas. Harus targeted banget lah, spesifik banget. Makanya media-medianya yang diajak yang emang diincar sama gamer-gamer yang main game-game premium. Bener banget. Ya masih long way to go lah buat sampai ke sana, tapi gua lihat game dev Indo pada mau kok effort buat nge-raise awareness lah ke gamers Indonesia, kalau ini ada game Indonesia juga kok. Mungkin karena masih indie ya, kadang tuh dilihatnya kayak apa nih gambarnya jelek gitu kan. Iya. Maksud gua market Indonesia pun yang premium, yang udah punya PC yang bisa beli game pun rata-rata lebih milih gue mending duit segitu mending gue beli RDR lagi diskon gitu. Duit segitu mending gue beli AP gitu yang lagi diskon. Metal Gear lagi diskon 90.000 mending gue beli gituan gitu. Beli skin Mafia Rivals Iya lebih ke arah sana gitu. Bener sih, daripada beli game yang pixel doang gitu kan. Maksud gue gini, game-game Indonesia kan masih rata-rata masih indie ya. Masih harganya juga masih 200.000, 100.000 segala macam. Iya masih kesana kan harganya tuh ya bisa lalu.
Habis beli GTA 6 nih misalnya masih ada kembalian kan, lu top up Steam kan enggak ini pasti kan. Masih ada kembalian nih, ya udah beli gitu maksud gue. Support produk-produk Indonesia. Lagi di PS gitu kan, lagi top up terus habis itu kembaliannya beli game-game Indonesia bisa. Bener. Dan waktu pas dulu tuh kayak apa? Karena exposure itu jadi ngebikin kayak Indonesia tuh bisa ya ngebikin game kayak gini. Oh, dari game developer lain. Dari masyarakat, dari gamers. Oh, baru tahu kan? Iya, mereka jadi tahu Indonesia tuh ada gamenya gitu, punya game gitu. Ada sampai kayak gitu cuy. Dan jadi kayak menarik. Mereka emang bener-bener belum ke expose gitu. Betul. Tapi ya kayak tadi gue bilang ya ada yang bilang kayak apaan nih gambarnya jelek gitu. Tapi ada juga udah bisa sampai segini gitu. Apa game Indonesia, dan gue sih appreciate banget kayak yang pada pikirannya terbuka lah buat nyoba-nyoba gitu. Dan bener sih ya harganya nggak karena harganya nggak semahal game-game ya game-gamenya Ubisoft lah, Electronic Arts gitu-gitu. Jadi ngebikin orang kayak ini bisa dicoba lah gitu dan bisa dimainin gitu. Sebenarnya gue mau nanya yang lebih ringan. Lu mungkin ada pertanyaan lanjutan terkait topik ini dulu nggak? Paling itu doang sih, mau menambahkan aja. Kayak gamer Indonesia tuh masih ada perskenaannya. Skena gitu ya. Skena indie misalnya game indie tuh kayak menurut gue, misalnya lu beli game-game buatan Indonesia nih, ya menurut gue lu udah ada di kolom yang berbeda lagi gitu loh. Jadinya kayak lebih niche gitu lah. Bener. Ya ada skena indinya lah, ada skena AAA, ada skena yang cuma main pipa doang, FIFA, Persin cuma gitu ya. Betul. main apa, gue lupa nama sekarang PES apaan tuh. eFootball. eFootball, gue udah lupa namanya. Yang cuma mainnya tuh yang gitu doang emang. Bener-bener bisa disalahin juga ya. Iya bener. Cuman emang gak dipungkirin bang, game tuh kan bukan tipikal kayak film yang 2 jam selesai ya. Terus kita bisa nonton lagi. Sehari nonton film kita bisa, kalau niat bisa namatin 10 apa 9 film gitu kalau misalnya kita hitung secara waktu kan. Kalau game kan susah. Ya FIFA gak bisa tamat gitu maksud gue. Beli sekali lu sampai tua pun main bisa gitu. Paling kalau mau 2 jam tamat ada nonton di drum. Alur cerita game. Bisa. Tapi awareness itu dari situ dulu. Benar. Iya kan? Kayak mungkin sulit untuk membeli, sulit untuk memainkan, waktunya terbatas, drum dulu gitu. Mungkin drum. Karena gue juga kalau mau bikin konten, misalnya video-video naratif, kadang gue ngeliat drum dulu. Karena nggak ada yang soalnya serak-serak basah gitu kan. Karena gue nggak ada waktu buat maininnya gitu. Kalau emang gue udah masukin wishlist ya enggak. Ya, misalnya biar nggak spoiler kan. Biar nggak spoiler, atau mungkin kayak orang-orang pada ini hype main Wukong misalnya gitu. Terus dan gue pikir kayak Wukong nih terlalu dimanjakan dengan ABCD gitu. Gue lebih suka yang Souls-like misalnya. Jadi ya gue nontonnya cuma nonton itunya aja. Nonton alurnya si drum dari itu. Iya. Gitu. Tapi gue mau tanya juga nih bang, pendapat lu tentang streamer game. Soalnya lu kan naratif nih. Iya. Lu tipikal yang pasti lebih beratnya tuh ya lu kerjaan lu tuh ya bikin ceritanya gitu. Benar. Nah menurut lu nih kayak streamer kan otomatis kan game-nya terekspos, ya bener secara orang jadi tahu banyak game-nya segala macam, tapi kan ceritanya jadi spoiler gitu. Bener. Let's say deh game-game kalau misalnya kayak Troublemaker segala macam nggak mungkin nggak terlalu mempengaruhi karena orang masih mungkin aku pengen mainin game-nya langsung gitu, masih ada gameplaynya. Tapi kalau game-game kayak yang berat banget di storyline, iya betul. Itu kan orang kayak gue udah tahu ceritanya ngapain gue mainin gitu. Nah menurut lu tuh gimana tuh? Malah menurut gue pribadi sih nggak apa-apa, karena sebenarnya dari situ interest dari orang-orang tuh jadi tetap ada loh, terbangun. Mungkin mereka di game sekarang misalnya nih gue ngebikin game A story base gitu, naratif ceritanya ini banget, terus ada streamer yang mainin, udah ke spoiler semua storynya, tapi mereka jadi tahu ada developer ini nih yang buat game kayak gini. Nanti ke depannya kalau dia ada game baru, nonton lagi streamer ini. Gak salah juga sih. Gak salah juga. Naik penjualan. Iya. Tapi harapannya ya itu mereka bakal ngecek. Betul. Sebenarnya sih beberapa kali ya kayak game pengalaman gue waktu pas ngerjain Mile of the Empress kan ngeliat juga, gue harus research
My Lovely Daughter, sama My Lovely Wife, dan ngelihat juga ada content creators yang udah mainin, itu malah ngebantu naik loh wishlistnya, sama ngebantu naik juga salesnya, gak signifikan, tapi ada gitu, ngebantu banget gitu. Yang jatuhnya ngebangun komunitasnya juga sih, gitu. Tapi emang kalau dari sisi menonton misalnya alur cerita game itu tuh lu beda feel-nya. Iya. Soalnya kan game dengan main sendiri beda. Media interaktif kan cuy. Kalau lu misalnya cuman iniin story-nya ya lu nggak terlalu nge-engage sama elemen-elemen gamenya gitu. Nggak bisa explore. Bener. Cuma tahu ceritanya doang. Apalagi kan kalau game yang emang biasanya story based pasti multiple ending dong, kayak malah kan ada ya keputusan-keputusan yang lu buat ujungnya nanti jadi endingnya beda. Jadi konten-konten review game nggak terlalu inilah ya, maksudnya nggak. Kalau review enggak, kalau yang mainin langsung alur game apa negatif ways banget atau enggak? Kalau alur cerita gue sebenarnya belum gak ini banget ya, nggak ngikutin banget yang kreator-kreator yang alur cerita. Kalau di film, karena gue emang gue juga suka film kan, dan gue juga beberapa kali kerja bikin ya konten untuk film. Ya itu agak annoying sih sebenarnya. Kalau di film ya. Iya. Film kurang aja sih. Film mau tahu. Karena dari 2 jam jadi 15 menit. Iya. Nah, kalau game menurut gua ya masih bisa-bisa aja sih, karena ada elemen lain yang lo masih bisa coba gitu. Nggak lu dapetin di nontonin orang main. Lu berpengaruh banget lah gitu. Soalnya kayak even game yang narrative based itu kan masih ada elemen-elemen gameplaynya. Itu kan nyambung dan saling ngebantu lah satu sama lain biar experience itu dapet lah full gitu kan. Iya sih. Beberapa game yang memang udah gue lihat ceritanya kayak gimana, justru malah menambah ketertarikan gue gitu, karena mau explore di sana gitu. Lo taunya ada ini di sini gitu. Misalnya Assassin's Creed series gitu. Ini ada si ini di sini gitu. Jadi lebih di-explore aja. Gue waktu itu nonton ini Ace Attorney. Kan dia visual novel. Yes. Dia pun gak multiple ending. Benar. Linear banget kan. Tapi gue masih tetep pengen main gitu. Gak tau kenapa ya, padahal ceritanya kan bakal sama kan. Walaupun game mahal banget sih, gue belum beli sih. Kayak untuk game visual novel kayak anjing 600.000 sih. Kayaknya enggak dulu deh. Tapi itu gue tetap ada ketertarikan, gak tau kenapa ya. Padahal gue ceritanya udah pasti sama. Itu gak multiple ending. Kayak gameplaynya tuh cuman lu nunjukin barang-barang, kan? Barang buktinya lu tunjukin, dan barang buktinya tetap sama, lu nggak akan beda pengalaman tiap player gitu. Betul. Tapi tetap pengen main gitu. Padahal gue udah nonton, udah tahu tamatnya bakal kayak gimana, tapi jadi tertarik. Bahkan gue jadi malah nungguin Ace Attorney yang selanjutnya. Ya, game-game selanjutnya. Iya kan, kayak gitu. Lebih ke arah sana mungkin ya. Dan ya gue pribadi juga kayak gitu, kayak gue ya game developer tapi pasti main game juga kan. Iya. Yang gue ngeliat lebih ke lihat referensi sih, lagi pada mainin apa sih gitu. Lagi pada tertarik sama game apa, gue jadi bisa nge-build hype diri gue sendiri gitu. Gue karena ada rekomendasi gitu, karena ini kayaknya lagi seru, gue jadi pengen coba juga gamenya gitu. Tapi kalau gue pribadi ya itu kan jatuhnya kan kayak by hype ya. Iya, by hype. Tapi gue juga ada ya game-game yang emang gue incer banget, pengen gue coba, pengen gue mainin gitu. Apaan tuh Bang? Lu game-game lu sebenarnya kayak gimana nih? Sekarang lagi main game apa? Iya, lu game-game lu kayak gimana Bang? Elden Ring ya? Elden Ring, gue lagi main Night Rain. Night Rain ya udah. Dan game-nya susah banget anjir. Tapi lu ngerti cerita Elden Ring enggak Bang? Ngerti? Iya. Gue yang kayak lore videos gitu, gue nontonin. Oh iya. Karena kalau Souls-like dia tersirat ya. Iya. Ceritanya tuh tersirat lah. Istilahnya tuh enggak yang environmental storytelling. Betul. Istilahnya kayak gitu. Jadi lewat item-itemnya, bener. Tapi itu jadi kayak bagian dari experience main gamenya gitu. Nah kalau lu cuma nontonin bagian story-nya gitu kan, ini kayak sejam 2 jam doang kan, karena cutscene doang kan. Tapi lu nggak dapet yang hal-hal kayak gitu. Kecuali ya emang lu ngecekin lore videos gitu kan. Oh ya udah dapet dari situ. Itu sih. Gue sih setiap main Souls-like pasti gue nonton lore videos ya, kayak gue kayak anjir, gue belum ngerti, pasti ada plot hole yang ini maksudnya kenapa kayak gini, bahkan Souls-like kayak
Hollow Knight pun itu ceritanya juga anjir dalam banget. Dalam. Kayak ada cacing yang raksasa kekubur jadi tengkorak. Maksud gue itu ada lore-nya itu dia siapa dulunya, dia dulunya raja di Hollow Knight. Iya. Itu emang sih Souls-like emang charmnya tuh di situ menurut gue. Bener. Cerita tersiratnya itu tuh nggak ada yang bisa ngalahin sih Souls-like itu. Bahkan kayak game Elden Ring Night Rain yang lebih multiplayer sama roguelike itu masih ada story-nya ternyata. Iya. Dan gue kayak jadi penasaran gitu nih. Apa nih gitu kan, katanya sih non canon lah, nggak terkait sama Elden Ring gitu, tapi menurut gue kayak ini mah bisa-bisa aja disambungin jadi gitu. Ada teori. Jadi enak aja gitu, lo nge-engage gamenya gak cuma pas main gitu, tapi pas di luar main pun lu masih penasaran. Bener banget gitu. Itu yang bisa jadi apa ya, kayak ngajak orang buat main tuh gak cuma main gitu, bisa betul. apa, lu explore hal-hal lain tentang dunia. Tapi kalau multiplayer kan. Iya, as a genre game lu orangnya lebih kemana bang? Gue gimana ya? Gue kayak film tuh gue nggak ada spesifik banget. Gak ada spesifik ya? Yang apa namanya yang garis keras banget. Tapi ya kalau film, contohnya gue emang suka banget horor gitu. Wow. Tapi gue bisa nonton film-film lain, kecuali musikal. Berarti lu jarang. Lu suka banget horor Indonesia gitu, lu nonton banget berarti. Iya, lu kan horor. Makanya di Indonesia banyak film horor, Ji. Ini nama Punjabi. Masih dalam proses untuk meng-appreciate lah. Ya, yang 7 hari itu kemarin, 7 hari. Tapi kalau buat game beberapa game gue ini sih apa namanya? Genre lah, let's say ya. Ya genrenya. Souls-like, Soulsborne gue suka. Lebih ke gue game-gamenya si From Software sih. From Software dari apa Dark Souls yang pertama gitu. Tapi juga apa ya, beda-beda deh. Gue suka Soulsborne, gue suka FPS juga. Beda. Iya, jauh. Gue suka The Sims juga, beda lagi gitu kan. Berarti kalau bisa disamaratakan ya pas lagi moodnya aja. Iya. Bang Isaac berarti apatis, apa betakis dia? Apa ditakis? Apa ditakis? Iya. Nah, maksudnya mungkin kalau lagi banyak adrenalin ya Souls-like. Cuman kalau lagi capek kerja. Biasanya lagi ngapain sih kalau banyak adrenalin? Iya maksud gua karena habis kerja gitu kan, banyak. Habis kerja gitu kan kayak mungkin kesel banget nih sama kerjaan, gue bingung fightingnya kayak gimana. Blok misalnya lagi kan, aduh Souls-like lagi. Kamu lagi banyak inspirasi. Beda-beda sih. Apa? Iya tadi udah gue sebutin. Gue bahkan kayak apa? Game-game real time strategi, RTS ataupun game-game strategi lainnya gue suka, kayak Crusader Kings. Red Alert gitu. Itu dulu banget. Iya. Gara-gara kumis jenggotan tua gitu ya. Main Red Alert ya. Gak respect. Mentang-mentang tuh gak respect. Menurut gua kurang respect kalau menurut gua. Maksud gua novel. Ya, canda. RTS itu. Kalau orang menyebut RTS tuh Conquer 40 tahun ke atas biasanya. Crusader King dulu ya. Crusader King. Tapi maksud gua itu emang itu sebelumnya Age of Empires apa? Kalau Crusader Kings masih lebih baru. Age of Empires dia. Age of Empires tadi. RTS kan Age of Empires gitu kan, Command Conquer ya, Red Alert gitu, Warcraft 3 gitu kan. Kalau ngebahas RTS itu di kepala gue selalu kenapa ya? Bener. Soalnya perang dinginnya tuh berasa banget di Red Alert. Yang populer emang itu. Iya sih. Beda-beda lagi apa ya? Kayak game-game yang turn based RPG gitu. Sebenarnya gue turn based RPG kan karena orang ngeliatnya ya antara JRPG Jepang atau yang Western kayak Baldur's Gate, Pillars of Eternity. Persona ya Jepang. Kayak game-game kalau di yang barat tuh istilahnya CRPG, computer RPG lah. Baldur's Gate, Pillars of Eternity, Divinity Original Sin itu gue suka. Yang apa namanya, dunianya tuh kaya banget lah sama lore. Iya. Game-game gue sebenarnya lebih ke kiblatnya lebih ke barat ya. Game-gamenya tapi kayak kalau Jepang gue masih suka-suka nyoba juga sih. Persona itu salah satu game series yang gue suka banget, dari Persona 3, 4, 5, ini mau di remake lagi nih Persona 4 gitu kayak Persona 4 kapan Persona 6 gitu ya. Terus game-game BioWare itu influential banget buat gua sebagai game developer dan sebagai gamer.
Ya dari kayak Baldur's Gate 2 zaman dulu, terus ke apa namanya Mass Effect, Dragon Age, dan game-game Bethesda walaupun sering dikata-katain ya itu 2 ya. Tapi gue kayak wah gue masih punya apa namanya hope gitu, gue masih punya harapan buat Bethesda akan menjadi lebih baik ya. Iya. Oke. Gitu sih. Skyrim, Oblivion. Dari gue main game Bethesda dari zaman tahun 2001 tuh. Morrowind. Masih Morrowind Iya. ya, udah ada yang 3. Game ketiga. Scrolls 3. Iya, Elder Scrolls 3. Dan apa waktu pas gue main gue gak ngerti tuh. Masih bocah gitu kan kayak ini gimana sih buat keluar dari tempat pertamanya gue bingung. Gue aja udah gue tahu doang tuh, gue gak tahu bentukan gamenya tuh. Wah itu ya klasik sih, beda-beda. Kadang apa ada orang-orang kayak pengen nyoba game, katanya wah ini salah satu game terbaik sepanjang masa gitu kan, tapi pas dilihat buset ini pixel doang nih. Sebenarnya jujur gue sama sinefil juga kadang begitu bang. Kayak, waduh. Apa film terbaik ada tahun 1999 yang hitam putih gitu kadang begitu bang. Sinefil tuh kadang ditonton gitu. Iya maksud gue kayak kenapa harus film tahun 1873, maksud gue kenapa nggak film sekarang gitu, maksud gue yang berwarna dikit kayak film ada nih film bisu tahun segala macem, the best of all time. Kadang begitu sih. Ada sinefil. Sorry. Kalau skena. Kalau game enggak, di game tuh dilihatnya biasanya dari grafis ya. Kalau sekarang sih mayoritas. Tapi apa gue pribadi kayak nggak selalu visual lah. Emang walaupun bener ya ada beberapa game kayak yang bisa dibilang greatest of all time itulah game terbaik. Tapi emang pas zamannya gitu, pas gue nyoba lagi kayak udah kurang biasanya karena ada apa namanya sistem nostalgianya juga ya, orang ngomong kan kayak gitu ya, pada zaman dia masih sekolah, zaman dia masih nggak ada beban pikiran, bagi dia di memori dia tuh anjir game bagus banget. Iya kayak gue dulu, atau mungkin lu pada dulu zaman game PS2 gitu, main game-game yang apa adaptasi film gitu ya. Semua film ada ada game iya kan, tapi kayak wah kok asik banget gitu. Iya. Padahal kayak pas dilihat reviewnya pas kita udah gede, wah ternyata sampah gitu. Jelek anjir. Gue udah dewa kan. Karena sekarang terpaku sama reviewer. Iya benar. Betul. Jujur gue jarang lihat review, kalau ada game baru review tuh jarang. Soalnya gameplay mau orang tuh jadi kurang bisa menilai secara pribadi benar. Ini sebenarnya no offense juga sama reviewer ya, maksud gue. Tapi kadang reviewer tuh juga jadi nggak tahu ya, mungkin jadi gimana ya, kadang tuh emang ada game yang jelek tapi jadi semua reviewer tuh bilang ini agak jelek. Orang tuh jadi main di dalam kepalanya jadi langsung menjudge. Sama ini juga sih kalau buat gue, selain soal reviewers ya, menurut gue ke gamersnya juga, bukan ngekritik gamers ya, betul. Tapi kayak sering kan kalau lihat tuh di komen-komen misalnya ada reviewer gede lah kasih gamenya 7 gamenya sampah gitu. Berarti harus game kayak kenapa game tuh harus reviewnya tuh yang 8 atau 10 gitu. Iya, betul. Kayak sama aja sih kayak film gitu ya. Kayaknya tuh nonton film atau main game tuh harus yang 10 bagus banget gitu. 10/10. Tapi padahal ada game-game yang hidden gem gitu yang atau underrated gitu yang sebenarnya bisa kita appreciate gitu. Ya, misalnya contoh nih, menurut si A ini bagus. Nah, kalau menurut lu misalnya RDR 2 tuh Bang, gimana? Oke, bisa dijelaskan. Mungkin gitu misalnya. Sebagai naratif desain. RDR 2 tuh oke itu. Soalnya disini dipuja-puja terus ya. Terus gue kayak kita kayak nggak main game lain, maksud gue. Sampai kalau kita nggak bahas RDR ditanyain di kawan masih RDR. Bang, nggak RDR mana yang menurut sebagai oke. Kita langsung tanya. Buat gua Red Dead Redemption 2 adalah salah satu game favorit gua. Dan dari segi naratif ya, itu epic. Cuma gua bisa bilang bagian pertamanya yang pas di salju itu emang agak boring. Itu bikin orang banyak yang turn down. Kayak gue refund deh gitu. Pas mau main langsung tembak-tembakan yang udah mungkin. Di dalam kepalanya mungkin gitu langsung. Kayak mikirnya kan orang-orang pada pas main RDR tuh mungkin waktu pas pertama kali ya, ngelihatnya kayak ini game GTA tapi koboi-koboyan gitu. GTA kan langsung bebas gitu kan. GTA 5 apalagi langsung rampok gebang. Iya bener kan. Dia tuh maunya pada yang keluar langsung tembak-tembakan gitu. Terus Red Dead Redemption 2 malah salju dulu. Kayak, karakternya kayak yang miserable banget lah, tampang-tampangnya gitu. Tampang yang serem-serem gitu kan. Terus kayak story-nya kan nggak bisa
kayak setelah sejam 2 jam tuh masih kayak diarahin banget gitu kan. Mungkin itu yang ngebikin orang-orang kayak ya langsung kayak kurang menarik gitu karena orang main exposure-nya pertama kayak gitu. Tapi menurut gue walau gue ngerti kenapa maksud kayak gitu, gue ngerti juga kalau orang merasa boring main bagian pertamanya, tapi ya secara story, secara naratif itu bagus banget. Tapi memang sih kayaknya memang model pengenalan mekaniknya tuh lewat situ tuh. Bener. Awal-awal pertama. Kudanya ya kan. Pakai lasso. Mungkin di awal-awal nembak di awal susah. Benar. Nembak di awal tuh susah jujur. Iya. Yang lawan ini dulu kan. Serigala kan. Iya. Susah itu. Tapi emang diajarin mekanik. Nah, itu kembali. Orang nggak sadar maunya disuapin aja nembak kayak gini. GTA San Andreas nggak selalu. GTA San Andreas baru muncul naik sepeda. Belum naik sepeda. GTA San Andreas sejam pertama kayak udah tembak-tembakan sama ini balas ya. Iya. Sejam pertama RDR masih naik kuda si salju kan. Ini kenapa sih? Ada apa nih sama Red Dead Redemption? Nggak ada pasti sebenarnya ya. Greatest of all time menurut dia sebenarnya. Oke. Kalau gua membandingkan ya RDR nomor 2 lah. Nomor 1 tuh masih Assassin's Creed series. Oke. Ezio. Tapi Ezio emang mantap sih. Triloginya dia yang 2 Brotherhood, Revelations kan. Sorry. 1, 2 Brotherhood. Yang sama 3. Bener. Mantep lah gitu. Story lah itu. Kalau ada best story itu. Wah. Walaupun loncatnya agak lengki. Lu cocok berarti kalau misalnya suka Assassin's Creed sama istri gue gamer juga. Dia Ubisoft fangirl. Fangirl. Assassin's Creed. Tapi lu berhenti semenjak Assassin's Creed modelnya jadi RPG. Lu berhenti gue. Aduh. Tapi masih main. Salah satu OG. Ya oke. Gue juga sebenarnya. Aneh. Pas apa? Ini Origin tapi masih oke lah ya. Origin masih oke. Origin oke lah. Dan setelahnya tuh dia DLC aja gitu ya. Odyssey, Valhalla. Gue main Shadows sih gue suka. Shadows sih. Mungkin karena gue wibu ya. Kalau Shadow gue masih dibayang-bayangi Ghost of Tsushima sih. Atau kenapa ya? Karena mungkin iya, sama Jepang, sama mungkin kontroversial kali ya. Gue boleh ngomongin kontroversial gak? Bisa sih. Oke. Apa karena Shadow? Enggak, emang dia rasis sih menurut gue. Enggak. Apa karena Shadow? Gue nanya Shadow-nya. Apa karena Shadow? Enggak juga. Gue lebih suka Assassin's Creed Shadows daripada Ghost of Tsushima. Oh iya? Iya. Wih, otek nih. Menurut gue Ghost of Tsushima experience-nya terlalu sinematik. Gak berasa bukan gak berasa ya. Menurut gua elemen game dari Assassin's Creed Shadows itu lebih banyak di offer dibanding Ghost of Tsushima. Dan menurut gua Tsushima bagus. Gua nggak bilang jelek ya. Lebih berasa ke style sama vibe. Beda sih arahannya gitu. Dan gue suka dua-duanya, tapi gue kayak lebih seneng main Assassin's Creed Shadows. Oke, gitu. as a game berarti. Tapi as a story bang. Story buat gua Shadows juga sih. Shadows juga. Iya. Gila. Buat gue ya. Penasaran gue. Film gue suka nih yang si Tsushima kan inspirasinya dari film-film Akira Kurosawa. Tapi Shadows tuh menurut gue mereka ngambil arah yang beda lah gitu. Dari kayak kesannya kalau misalnya game Jepang gamenya Jepang historis gitu, samurai, kayak bakal vibe itu ya kayak film-film Akira Kurosawa. Tapi kalau si Assassin's Creed Shadows tuh malah kayak malah gue bisa bilang itu apa sih istilah kayak shonen, anime manga shonen. Yang berasa lebih charming gitu ya. Dan karakternya juga kayak lebih personalitinya lebih kelihatan gitu buat gue ya. Dan mungkin juga karena ini sih dulu gara-gara gue main Samurai Warriors gitu-gitu. Itu karakter Samurai Warriors kan muncul kayak si Nobunaga dan lain-lain di Shadows. Jadi gue kayak dan lebih familiar lah sama historinya. Tapi gue tetap tertarik sih sama Ghost of Tsushima 2 gitu. Ghost of Yote benar. Walaupun karakternya perempuan ya. Kenapa Ji? Kenapa tuh? Enggak, Kenapa tuh? Walaupun kan berarti ada
Ya kesetaraan dong. Ya kesetaraan benar. Kita udah diserang ini sama feminis juga gitu maksud gua. Maksud gua karakter tuh ya lebih maskulin. Gua nggak ikutan. Lebih maskulin kan, samurai maskulin kan. Karena kalau samurai perempuan tuh lagi malah kepikirannya malah jadi kitana gitu. Kitana pertama. Iya. Kalau di Jepangan kan. Ya semoga Assassin's Creed apa namanya? Ghost of Yotei tidak semengecewakan review awalnya Assassin's Creed Shadow. Iya. Masih baru poster kan, baru tanggal rilisnya udah pada apa ini, game apa ini? Lebay, menurut gua pribadi lebay. Iya sih. Belum muncul udah ini. Iya, belum muncul loh itu. Ini, gitu. Karena malah yang hype-nya tinggi kayak Cyberpunk waktu itu malah hancur. Oh my god, gua jadi ingat. Ya Allah. Hype-nya gede. Siapa orang enggak yang nungguin? Wah, Iya. Cyberpunk 2077. Wah, Itu game gua udah wishlist. beli sebelum rilis. Pre-order ya? kan. Terus pas reviewnya Gimana perasaan lu Bang? gue nggak main langsung. Gue nggak main itu. Gue nggak main gamenya pas rilis. Terus gue baru main pas Udah di patch. expansionnya muncul. Oke. Yang Phantom Liberty itu baru gue main. Bener banget. Iya, berapa tuh 3-4 tahun kalau nggak salah kan baru gue mainin. Iya. Jadi kayak karena gue merasa kayak oke, gue ya ya gue pengen experience-nya bagus gitu kan. Dan kebetulan gue suka banget sama dunianya Cyberpunk. New. Ini juga gue mainin kan itu kan inspirasinya adaptasi dari dunia Cyberpunk tabletop role playing game kan. Dan gue mainin tabletop RPG-nya. Gue penasaran gitu sama Cyberpunk yang ini. Karena story-nya katanya kayak bagus, cuma gameplaynya waktu pas rilis emang karena bug-nya kan. ya Jeleknya tuh karena dan itu. gue ini juga sama CD Projekt Red, gue Witcher 1, 2, 3 gue suka banget. Gue main loh dari yang pertama. Kalau orang rata-rata pada kayak wah baru dapat kesempatan Yang main ketiga kan, dan emang yang paling populer. Yang paling populer. Lu bangainnya dari yang pertama berarti? Pertama. Dulu gue waktu pas zaman SMP tuh ada game namanya Elder Scrolls 4 Oblivion. Gue lagi main terus temen gue, oh lu suka Oblivion? Nih ada juga nih game RPG, cuma dari Polandia. Hah? Polandia bikin game gitu kan? Gue coba Witcher 1, wah ternyata mantep, bagus sih. Tapi kalau mainin lagi sekarang udah kelihatan tuanya. Iya, gitu. sama halnya seperti kalau lu kenal Redemption 2, lu main Redemption 1. Yang satu. Iya. Agak ya begitulah. Untungnya sih ada yang remaster ya. Ada remaster. Gue belum nyoba tuh. Walaupun bentuknya masih sama sih. Iya. Karena mungkin tambah shader atau gimana ya. Cuman dari segi cerita ya heboh juga. Karena kan terusannya nerusin dari RDS 2. Nerusin ya setelah itu kan. Nyambung banget sih. Oke. Tapi berarti udah sekitar 5 tahun lah Bang. Jadi game developer, berkecimpung di dunia game developer gitu, khususnya di Indonesia gitu. Mm-hmm. Dari awal udah bagian narrative design. Dari awal udah ngerjain naratif dan game writing, bener. Sebenarnya kalau sebenarnya kocak sih, gue nggak ada background bikin game sama sekali gitu. Gue waktu pas kuliah hubungan internasional. Wow. Oh sangat nyambung ya. Justru ada teman kita yang kebalikan lagi. Kuliahnya game dan teknologi Bang. Nggak ngerti game maksud gue. Oh iya. Iya ada teman kita. Teman kita ada kayak gitu. Ada lah orangnya. Ada lah. Ada di sini. Di luar ini. Ya mungkin sih nanti jadi diplomat. Mungkin. Yang HI pindah ke game, yang tech pindah diplomat. Nggak apa-apa. Jalan orang beda. Diplomat Iya. Ya gitu sih awalnya nggak ada lah. Latar belakang game ya emang cuma suka aja. Penikmat ya, penikmat gitu. Pengguna. Pemakai. Dari pecandu awalnya. Pecandu sampai pembunuh. Dan ya waktu itu gila-gilaan aja gue coba aja gitu. Pas zaman COVID tuh tadi gue sempet bilang ada Cyberpunk tuh adaptasinya kan ada tabletop role playing game. Iya. Kalau terkenal itu Dungeons and Dragons lah, pernah dengar. Nah, ada game tabletop Cyberpunk yang ya kayak Dungeons and Dragons gitu. Terus gue bikin cerita lah
story buat gamenya, terus gue rilis di online gitu, orang pada beli, kebetulan rame, dan ada yang developer Indo tahu, oh lu orang Indo ngebikin kayak gini, lu bisa nggak ngebikin game? Belum pernah sih, gitu. Terus gue ditawarin maksudnya, mau agak lain harus dilengkapi dulu karena padahal gitu doang loh itu di Clipper. agak cabul di sini. Gue agak susah juga ya. Gue kayak udah diem aja loh Jir. Ditawarin lu mau nggak jadi penulis game gitu, game writer, narrative designer. Oke, boleh gue coba tes. Ya alhamdulillah bisa gitu masuk. Walaupun game pertama yang gue kerjain gak jadi sih, gak selesai. Pokoknya zaman ini apa namanya, lagi hype-hype NFT. Oke. Game-gamenya ada elemen NFT-nya, gitu, kriptonya. Game kayak gitu butuh naratif director juga. Ada, pengen gitu. Dan apa konsepnya tinggi banget lah ya. Mungkin dari segi itemnya yang ada ceritanya mungkin atau apa. Dia pengen gitu-gituin lah, apa ada karakternya, ada ceritanya, dunianya di mana, tapi nggak jadi gitu. Terus game kedua yang gue kerjain juga masih terkait gitu, NFT, kagak jadi juga. Nah, kalau si My Lovely Empress itu game ketiga gue. Udah game ketiga ya? Iya, yang gue kerjain ya. Yang akhirnya rilis. Thankfully rilis. Yang akhirnya rilis gitu kan. Dan itu berarti gue baru setelah 4 tahun tuh gue dapet game pertama gue yang rilis gitu. Nah yang sekarang si Grim Trials ya pasti rilis sih, udah apa namanya masih production, udah mendekati post production dan tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Oke, itu bakal ada ini juga Bang. Itu tadi. Apa namanya? Di Bandung, tapi di Bandung sih. Siapa yang mau jalan ke Bandung? Justru itu. Asiknya. Sekali ada ini wisatanya, wisata gaming. Oke. Ada lagi. Sebenarnya gue ada mau nanya tapi dari sisi ini sih, teknis developing game mungkin ya. Kayak bukan teknis ya mungkin ya. Lebih ke arah game ini kan developer ya rata-rata di Indonesia. Itu kan butuh publisher nih. Nah, rata-rata tuh publisher kayak gimana nih sistemnya, kayak misalnya apakah dia didanai kah, terus dipublish atau dia ngejual game? Apakah dia ngejual kah atau misalnya ketemu di event atau gimana? Beda-beda sih sebenarnya. Dan kalau di Indonesia sendiri emang kebanyakan yang kalau solo dev emang mereka self publishing kan. Langsung ya publish aja gitu di itch.io atau di Steam gitu. Yang paling banyak di situ. Kalau ke PlayStation atau Xbox atau si Switch kan mereka butuh jalur ke sananya dan belum tentu ada. Tapi kalau yang misalnya dapat publisher itu bisa, of course salah satu caranya kontak langsung. Ya di email lah gitu. Tapi di Indonesia sendiri tuh udah ada event IGDX di Bali biasanya. Yang biasanya tuh bulan Oktober atau November. Showcase. Bener. Itu ngundang publisher juga untuk publishernya dia ngelihat game Indo. Ya game-game Indo yang bisa, yang kayak, soalnya publisher juga mencari loh game-game yang bisa mereka publish, dan juga dari Asosiasi Game Indonesia dan kerjasama bareng pemerintah, mereka tuh ngasih kesempatan buat studio-studio Indo buat ke luar negeri untuk showcase gamenya. Misalnya kayak di Gamescom di Jerman gitu. Biasanya sering sih di Gamescom gitu. Terus kalau nggak salah tuh ada yang baru-baru tuh di Polandia. Gue lupa nama eventnya apa. Atau bahkan ke GDC, Game Developer Conference gitu. Ada beberapa tiap tahun tuh biasanya ada, dibantu sama pemerintah. Dan di situ mereka ngelobi pitching, bener. Dari situ biasanya buka booth, nanti ada orang publisher yang datang dan nanti ya kontak-kontakan biasanya dari situ. Atau juga ya publisher sendiri yang emang nyariin gitu. Kadang tuh ada juga publisher yang ngecekin Steam gitu atau itch.io, mana nih yang lagi kecil-kecil tapi kayaknya nih bisa berkembang, bisa dibikin lebih marketable lah, lebih menarik lagi gitu. Nah, tapi kalau soal teknisnya tadi yang apakah bagi hasil atau gimana, beda-beda tergantung kesepakatan. Tapi biasanya
publisher itu bakal ngasih kayak bukan investment ya istilahnya, tapi kayak mereka bantu ngebayarin ngasih budget untuk kita game developers untuk operasional lah, ngerjain gamenya untuk gitu, productionnya gitu. Nanti di akhirnya baru mereka bakal bagi hasil kira-kira berapa pas gamenya udah rilis gitu. dari salesnya lah, dari hasil penjualannya. Terus juga ada juga sih yang ngejual IP lah gamenya, dikasih ke publisher. Tapi kalau di Indonesia sih gue belum pernah denger ya kayak gitu. Kalau di luar ada aja. Jual lepas. Bener. Jadi publishernya bisa ngebikin lagi dengan developer yang baru gitu. Iya. Dengan timnya lah gitu. Tapi kalau di Indo lebih banyak yang pertama tadi sih dibantuin karena kan jatuhnya tuh kayak simbiosis gitu lah. Iya. Ada hubungannya ya, publisher butuh game. Game developer butuh publisher. Ya udah, publisher bisa ngurusin buat sosmed dan promosi dan lain-lain. Game developer bisa dapet duit dari publisher untuk ngerjain gamenya. Dan pas udah selesai baru bagi hasil gitu. Tapi kalau misalnya dari yang gue dengar gitu ya, kayak banyak juga publisher, ini mungkin di luar ya, berita-berita luar gitu, kayak banyak publisher yang jadi ngatur si developer gitu, kayak misalnya ngarahin untuk ada nambahin apa segala macam. Nah itu terjadikah atau misalnya dari yang sepengalaman Bang Isaac deh? Sebenarnya nggak sampai sebegitunya sih. Nggak tergantung kesepakatan lagi. Iya betul sih. Agreement dari kontrak dan lain-lain itu kan pasti kan ada tanda tangannya gitu. Cuma kalau dari pengalaman gua, waktu itu gua ngerjain My Lovely Empress, publishernya Neon Doctrine. Kebetulan juga pas ngerjain game Grim Trials ini, publisher juga sama, Neon Doctrine dari Taiwan. And mereka ngasih kebebasan juga sih. Mereka ngasih suggestions dan saran gitu atau pendapat. Tapi ya tergantung kita mau diinin atau enggak. Mau dilakuin atau enggak. Mereka enggak sampai kayak harus begini enggak kok. Enggak sampai sebegitu. Sama satu lagi, sistem publisher itu enggak cuman beli game ya, tapi ada yang beli developernya juga ya? Iya. Akuisisi berarti. Akuisisi gitu ya? Ada. Itu kalau udah perusahaan-perusahaan gede kayak EA, Electronic Arts gitu kan, atau Ubisoft, mereka Sony, Interactive Entertainment, Xbox lah misalnya Xbox gitu, mereka beli studio gitu. Dan itu kalau udah duitnya banyak udah lah. Mainan kapitalis lah. Iya, beda. Nggak terlalu, ada sih studio-studio indie yang diincer, tapi nggak sampai dibeli. Nggak gimana banget. Gitu. Dari segi background ya sangat tidak nyambung sekali. Dari passion sih mungkin ya. Iya, benar. Karena hubungan internasional. Mungkin di pikirannya dulu pas kuliah hubungan internasional mau jadi diplomat. Bener. Tapi gue suka ini juga karena suka cerita gitu, bercerita dan suka world building lah gitu, lore kayak gitu, jadi kepake juga. Dan actually waktu pas gue ngerjain My Lovely Empress, yang gue pelajarin di hubungan internasional itu kepake. Yes. Kepake karena kan gamenya emang ada politiknya. Politik betul, Empress. Dan ada sejarah-sejarahnya juga. Emperor, jadi gue kayak bisa menuangkan politikal ke fantasi gitu ya. Iya, bener. Betul sih. Karena kan HI itu sebenarnya lebih hubungan eratnya ke ini sebetulnya. Masalah ini geopolitik negeri ya. Iya. Tapi Bang, lu dari as a game developer gitu kan, udah masuk ke dunia industri game Indonesia gitu. Emang ada duitnya Bang? Ya, ini dia pertanyaan. Lu tuh meninggalkan gelar HI lu nih. Atau mungkin jadi diplomat ya. Iya. Diplomat kan itu banyak. Ntar jadi kerja di ini utusan misalnya atase gitu. Apa sih? Ya atase diplomat, lah. Ya, diplomat gitu kan. KBRI. Yeah. Ini kalau nggak bisa KBRI kebiri. Ada duitnya atau enggak? Duitnya ada, tapi of course ada kerjaan-kerjaan di luar sana yang menurut gua lebih duitnya lebih banyak gitu. Pasti ada lah gitu. Iya, kalau misalnya mau gua kerja korporat dan gua pernah kerja korporat, duitnya lebih gede, tapi
buat gue pribadi karena emang gue seneng banget passionnya itu ya, dan nggak gue bisa cinta dilarang. banget sama game. Gak cuma soal gamenya tapi kerjaannya juga. Gue nulis cerita, gue nulis karakter, gue ngebikin dunia yang bisa dimainin gitu loh sama orang-orang, dan kayak gue bisa sharing nih apa yang ada di pikiran gue. Bahkan ya kadang gue juga masukin elemen-elemen dari hidup gue lah gitu, atau apa yang gue alamin atau perasaan gue ke dalam gamenya gitu, yang jadinya kayak gue sharing secara langsung bener, secara gak langsung gue ngasih lihat diri gue ke orang lain, tapi orang lain Enggak belum tentu sadar, tahu, gak sadar gitu. Itu ngebikin gue tetap mau dan masih mau untuk stay di dunia industri game Indonesia gitu. Oke, berarti kuncinya passion, guys. Passion. Yes. Kejar passionmu. Bener. Kalau emang lu suka banget nih sama dunia game, sama pembuatan game, entah dari nulisnya, lu suka nulis, atau lu misalnya kayak ya lu anak bisa coding apa segala macam, lu tuh bisa menyalurkan banget ya. Bagian modnya lu seneng banget mod nih, bikin mod nih, misalnya di Nexus bikin mod. Iya, buat Elder Scrolls 5 gitu misalnya. Sampai bikin pakai AI gitu kan. AI ya. Dan apa namanya? Kalau AI panjang urusannya. Panjang ya. Tapi bahkan gak harus lu suka writing, gak harus lu suka apa namanya coding, programming, atau misalnya kayak artis gitu visual. Lu suka sosial media, lu jadi sosial media manager studio game, itu kepake gitu kan. Betul. Dan itu lu jadi bagian dari studio game dan lu adalah game dev. Betul. Gitu. Banyak lah peran-perannya gitu. Karena ya game tuh satu market yang gede banget kalau ngomongin dunia ya. Bener. Tapi kalau di Indonesia juga mungkin masih lebih untung jual kacang. bener. Kacang alami apa nih misalnya? Ada tragedi apa nih misalnya? Misalnya ada jalan tol baru jadi misalnya. Di atas terus kata gua jual kacang. Kata gua menurut gua ya. Game tuh belum tentu habis di Indonesia. Bener. Apa kalau dari sisi media gitu kan, game itu paling tinggi apa pasarnya gitu dibanding film, kayak GTA 5 kan itu yang budgetnya paling tinggi untuk semua kreatif media gitu. Film aja kalah. Iya. Jadi potensinya gede banget, apalagi di Indo gitu. Masih inilah ya, masih harus dikembangin lagi. Ini kita bisa lebih gede dari ini, guys. Yes, bisa. Ini tuh kita masih belum menyatukan aja nih. Ini antara media pun juga harusnya kalau misalnya ada game dev yang mau, itu bisa banget sebenarnya. Janganlah ini ya, maksudnya janganlah review yang terlalu ini saklek, ini jelek gitu. Padahal taste itu berbeda gitu. Iya. Bisa aja dia nih bilang RDR2 jelek. Enggak ada sih gua enggak, misalnya kayak gitu. Kan itu konfirmasi langsung tadi. Iya, taste. Balik lagi ke taste, dan enggak bisa disamaratakan juga sebetulnya ya perihal game ini gitu. Tapi kan berkecimpung di dunia game selama kurang lebih 5 tahun nih, Bang. Dan game indie lah khususnya di Indonesia. Mungkin ya biar kayak podcast yang lain gitu. Ada apa wish enggak? Wish aja hopes and dreams gitu ya. Visi misi untuk memajukan gitu ya. Teman-teman game dev. Karena game dev ini tuh cukup banyak banget. Kalau kita bicara game devnya, tapi kalau bicara studio gamenya mungkin bisa kehitung. Betul. Tapi kalau perorangan banyak. Solo dev tuh banyak banget di kayak di Jakarta, banyak, Bandung, Jogja, bener. Game itu selalu ada orangnya gitu. Malang, Surabaya, Semarang, bahkan sampai ke Batam, Kalimantan, semuanya ada. Gue nggak tahu sih kalau di yang pelosok-pelosok lain ya, tapi ya banyak gitu. Tapi emang belum jadi studio aja gitu. Dan apa namanya harapan. Gue berharapnya ini sih studio-studio indie, game devnya bisa dapat exposure lebih lagi ya game-game mereka, dan juga lebih ke ini juga sih, gamersnya bisa lebih terbuka lah gitu buat nyoba game-game Indo, karena game-game Indo tuh banyak banget yang bisa di offer lah ke gamers, walaupun ya gak bisa dibandingin lah kalau cuma dilihat dari visual gitu. Tapi kayak menurut gua game dev indie itu adalah orang-orang yang passionate banget lah buat ngebikin game mereka
ya bayangin aja kayak X of Blood tuh yang apa Kemarin, The Raid, iya. yang kayak The Raid kan, dari satu orang doang ngerjain dari berapa lama tuh sambil kerja jadi game developer di studio lain gitu. Dan ya itu butuh passion kan. Betul. Dan kayak indie sendiri bisa tersalurkan tuh langsung secara apa ya kreativitasnya mereka dan keinginannya mereka. Beda kalau misalnya yang Udah game-game AAA yang gede udah banget diurusin secara- sama eksekutif juga Iya. kan yang ngebuat keputusannya gitu sih. Gue berharap lebih banyak lagi lah gamers Indonesia yang mainin game-game Indonesia. Explore lah ya. Explore, nyoba-nyoba aja gitu. Jangan hanya terpaku di RDR lagi gitu. Ada Ya tuh siapa teman- tahu kan nanti ada Iya, RDR Indonesia RDR gitu kan. Iya kan. Era Majapahit gitu. Wah, ada lagi dibikin loh. Lagi dibikin. Ini lagi Aduh, gue lupa namanya apa. Lagi ada dibikin Souls-like. Souls-like juga. Souls- Souls-like like, Majapahit. Ini apa inspirasinya dari ceritanya Ken Arok. Ken Wah, Arok. Ken Arok Ken menarik Dedes. Apa terciptanya kerajaan Majapahit gitu. Souls-like. Iya nih Bener, orang bener. jadi tahu IPS maksud gue kan. Iya. Biasanya orang main game jadi taunya Three Kingdoms maksud gue Iya. sejarah Cina. Bro. Sejarah Indonya kapan? Iya kan menarik juga orang main game tiba-tiba jadi IPS-nya nilai 100 maksud gue. Iya. Yang santang apa? Daripada main game taunya malah ini piramida kebuatan kapan gitu Iya. kan, main Assassin's Creed Origin gitu kan. Sebelumnya Menarik juga sih sebenarnya. Bisa belajar sejarah. Bener, Dari- bener. sebetulnya menurut Menarik, gua kalau dari sisi gua kita bisa gitu. Tapi ya memang banyak makan hatinya aja Iya. di Indonesia gitu. Sama Cuman ini sih jangan apa, lelah juga. sama kayak gak bisa cuma dari game dev doang, gak bisa cuma dari gamersnya doang. Dari pemerintahnya juga perlu untuk Betul. mendukung, nge-support. Karena dari game dev ngebikin game itu ngasih duit loh, Iya, pendapatan betul. buat negara gitu kan. Bisa berjalan lah istilahnya. Iya, gitu. dan apa namanya? Kalau game industri Indonesianya sukses, ya negara kan juga bisa dapet asik-asiknya Iya, lah. Iya, gitu. asik-asiknya lah. Jadi kayak biar nggak cuma kayak wah, nih gamenya bisa masuk ke apa namanya The Game Awards Iya, gitu kan, Game nominasi. Awards, Gak ada support apa-apa tapi kayak tiba-tiba ngepost wah selamat selamat. Iya, riding the wave. Iya. Pejabat foto gede banget gitu. Kak, saya mengucapkan Sama, tuh foto selamat. atletnya kecil Ya, gitu. Kalau tiba-tiba jumbo itulah, iya Iya. Bang. Dan apa namanya thankfully inilah apa gara-gara pemerintah juga actually ngebantu lewat apa kementerian-kementerian kayak komunikasi apa Komdigi, ekonomi kreatif juga, dan mereka kan juga ngebikin ini apa namanya perpres Iya, untuk ngurusin industri game itu sebenarnya ngebantu, tapi kayak bisa lah effort First step lain. mungkin Iya, kali iya, ya. Iya First benar step. benar. Mungkin kita harus lebih banyak ngobrol-ngobrol sama teman-teman AGI mungkin ya, Asosiasi Game Indonesia. Oh, Tadi bisa. kita- Tadi mungkin Mau jadi ketuanya langsung. enggak, udah. Baru dilantik. Baru dilantik. Tahun lalu. Tahun lalu baru dilantik itu. Iya. AGI, Asosiasi Game Indonesia. Gila, keren. Oke, mungkin segitu aja di pertanyaan-pertanyaan dari kita ada buat Bang Isaac. Terima kasih juga Bang Isaac udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita mulai dari game developing segala macem ya. Ditunggu untuk game selanjutnya, game trial yang TBA masih TBA, roguelike ya. Ada Dan- ceritanya. Dan teman-teman nih coba tulis di bawah di kolom komentar kita harus ngundang siapa lagi gitu kan. Oke, Oke. untuk see you in the next Si Paling Gaming Podcast.